Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumu Asyura wa huwa ashirul muharrami li'annahu yukaffirus sanatal madiyata kama fi muslimin. Dan puasa hari Asyura. Jadi melanjut daripada sebelumnya, yaitu tentang puasa yang sunat dikuatkan. Yang kedua adalah puasa hari Asyura. Wa huwa ashirul muharrami, dan bermula dianya hari Asyura itu 10 Muharram. Li'annahu yukaffirus sanatal madiyata, karena bahwa sungguhnya puasa Asyura mengkafarah ia akan setahun yang telah lalu. Kama fi muslimin, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi yang kedua daripada sunnah muakkad, puasa sunnah muakkad, yaitu puasa hari Asyura. Hari Asyura ini adalah hari ke-10 daripada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Ini hukum berpuasa adalah sunat dikuatkan, sunat muakkad, karena puasa Asyura ini menjadi penebus 1 tahun yang telah lalu. Jadi menjadi penebus dosa kecil setahun yang telah lalu. Kama fi muslimin, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi puasa hari Asyura ini adalah sunat muakkad. Ini di dalam ada potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Imam Muslim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fihi ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanatal lati qablah. Hadis daripada riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda fihi, pada masalah puasa Asyura. Jadi puasa Asyura ini ayyukafira, menjadi kifarah setahun. Jadi faedahnya dia menebus setahun yang telah lalu daripada dosa-dosa kecil kita. Wa innama la yajib saumuhu li akhbarid dallati bil amri bisaumihi. Dan hanya saja tidak wajiblah puasanya hari Asyura dengan segala hadis-hadis yang menunjuki dengan amar dengan puasanya hari Asyura. Jadi ada banyak hadis-hadis yang menunjuki kepada puasa hari Asyura yang dengan bentuk amar, dengan bentuk perintah. Namun ini tidak menjadi wajib. Li khabari sahihaini, karena ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim fi haza. Karena hadis riwayat sahihaini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bunyinya inna hazal yauma yaumu Asyura walam yuktab alaikum saumuhu faman syaa falyasum faman syaa falyaftar. Bunyi hadis tersebut riwayat daripada Bukhari dan Muslim, inna haza, bahwa sungguh ini hari itu hari Asyura,
dan tidak dikitabkan di atas kamu akan puasanya Asyura. Maka siapa yang menghendaki niscaya berpuasa ia, dan siapa yang menghendaki niscaya mengiftar, tidak berpuasa. Ini ada hadis sahih yang menunjuki bahwa memang puasa di hari Asyura ini meski datang dengan bentuk-bentuk amar dalam hadis yang lain, namun ini bukanlah puasa wajib. Wa hamalul akhbara, dan menanggung oleh mereka itu para ahli hadis, para ulama, akan segala hadis-hadis yang warid dengan perintah dengan puasanya hari Asyura di atas menguatkan sunat. Bahwa ini adalah suatu puasa yang hukumnya sunat dikuatkan. Dan dia menjadi penebus 1 tahun yang telah lalu daripada kita, yaitu dosa-dosa kecil. Ini menjadi beda daripada sunat sebelumnya, yaitu sunat puasa hari Arafah. Hari Arafah itu dia menjadi menebus 2 tahun. Sementara ini puasa hari Asyura menebus 1 tahun. Kita tentu banyak dosa sebagai manusia, tentu banyak kesalahan. Ini menjadi sesuatu yang menebus dosa-dosa kita. Namun di sini ada suatu hikmah yang musannif menuliskan kenapa puasa hari Arafah 2 tahun sementara puasa hari Asyura itu 1 tahun menebus dosa. Faidatun al-hikmatu fi qauni shaumi yauma Arafata bi sanataini wa Asyura bi sanatin anna Arafata yaumu Muhammadi, yakni anna saumahu muhtassu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Asyura musawiyu. Ini satu faedah, bermula hikmah pada keadaan puasa hari Arafah dengan 2 tahun menebus dosa 2 tahun, dan Asyura 1 tahun. Jadi hari Arafah, puasa hari Arafah menebus 2 tahun. Sementara puasa Asyura hanya 1 tahun. Annal Arafata yaumu Muhammadiyyu. Bahwa sungguh Arafah itu hari Muhammad. Menghendaki ianya musannif bahwa sungguh puasanya hari Arafah itu tertentu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Asyura musawiyu, ini hari Nabi Musa alaihi salam. Inilah yang membedakan. Hari Arafah tertentu buat umat Muhammad, sementara hari Asyura ini pada Nabi Musa. Wa nabiyuna Muhammadun afdalul anbiya, padahal Nabi kita Muhammad itu seafdal anbiya. Salatullahi alaihi ajma'in. Salatullahi alaihim ajma'in. Fakana yaumuhu bi sanataini, maka adalah harinya hari Arafah itu dengan 2 tahun. Ini karena fadilah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa Asyura dia menebus 1 tahun.
Wat tasu'a dan puasa tasu'a. Puasa yang sunat dikuatkan adalah puasa tasu'a. Selanjutnya, wa huwa tasi'uhu dan bermula dianya tasu'a itu hari 9-nya Muharram. Li khabari muslimin karena ada hadis riwayat Muslim yang bunyinya lain baqitu ila qabilin la asumannat tasi'a famata qablah. Ada riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang masalah puasa tasu'a. Bunyinya lain baqitu ila qabilin, sungguh jika kekal aku hingga qabilin, tahun depan. La asumanna tasi'a, sungguh aku berpuasa pada hari ke-9. Famata qablah, maka wafat ianya Nabi sebelumnya sampai kepada hari Tasu'a tahun depan. Ini hadis sahih, di mana Rasulullah SAW bercita-cita untuk mengerjakan puasa hari Tasu'a, yaitu hari 9 daripada bulan Muharram. Namun Rasulullah tidak sampai kepada hari Tasu'a di tahun yang berikutnya. Wal hikmatu mukhalifatul Yahudi, dan bermula hikmah itu membedakan diri dengan Yahudi. Karena Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Karena memang umat Nabi Musa, semasa Nabi Musa itu wajib mereka berpuasa 1 hari dalam setahun, yaitu hari Asyura. Inilah puasa orang-orang umat Nabi Musa, puasa orang Yahudi. Nabi mengetahui dengan puasa mereka yaitu pada hari Asyura, namun Nabi tetap berpuasa pada hari Asyura. Jadi Nabi bercita-cita untuk menambah pada hari Tasu'a. Ini hikmahnya adalah untuk membedakan diri dengan Yahudi. Jadi membedakan diri dengan Yahudi di sini bukan dengan tidak berpuasa. Maka tidak benar jika dikatakan oh ini sudah dikerjakan, ini ibadahnya orang Yahudi, kita haram. Ini tidak sebenarnya. Justru Nabi berpuasa pada hari Asyura. Jadi menambahkannya pada hari Tasu'a inilah yang menjadi pembeda dengan Yahudi. Wa min sama sunnah liman lam yasumhu sauma hadi asyara. Dan daripada di sana disunatkan bagi sesiapa yang tidak berpuasa akan puasa hari 11. Bal wa in samahu. Dan tetapi sekalipun berpuasa ianya seorang akannya hari ke-11. Jadi puasa Tasu'a ini untuk membedakan, hikmahnya adalah untuk membedakan dengan amalan ibadahnya Yahudi. Jadi di sini disunatkan bagi yang tidak berpuasa hari ke-11 bulan Muharram. Meskipun berpuasa hari 11 bulan Muharram bukan berarti hari Tasu'a hilang sunnah, tidak demikian, karena di sini juga ada hadis yang sahih. Jadi meski berpuasa hari ke-11 tetap sunnah juga berpuasa hari Tasu'a. Jadi kesimpulan di sini sunnah berpuasa bulan Muharram menjadi 3 hari berturut-turut, yaitu Tasu'a, Asyura dan juga hari ke-11 bulan Muharram. Wa amma li khabarin
Fihi karena ada hadis. Fihi pada masalahnya puasa hari Tasu'a. Wa fil la ba'sa ayyufarridahu. Dan di dalam kitab karya Imam Syafi'i, tidak mengapa oleh bahwa menterasing ia seorang akannya puasa hari Asyura. Jadi meski kita puasa hanya 1 hari, ini tidak mengapa, tidak haram. Tetap dia sunat muakkad. Ini tertulis di dalam kitab Itu kitabnya Imam Syafi'i. Wa amma ahadisul iktihali wal ghusli wat tatibi fi yaumi Asyura faman wadda'ahu kada bayyinun. Dan adapun segala hadis-hadis bercela dan mandi dan memakai wangian pada hari Asyura, faman wadda'ahu kada bayyinun. Ini adalah hadis maudhu'. Ini nyata. Tentang masalah bercela pada hari Asyura, mandi dan tatib memakai wangian. Ini hadisnya maudhu'. Meski jadi ada yang mengatakan ada hadis tentang bercela dan seterusnya, ini bukan, tidak benar. Ini hadis setelah diperiksa ternyata tidak benar. Karena memang tidak warid daripada hadis-hadis ini. Yang warid adalah hadis tentang berpuasa pada hari Asyura dan juga tawasu' iyal. Jadi memperbanyak belanjaan keluarga. Hanya itu yang merupakan hadis yang warid, yaitu puasa dan tawasu'. Jadi ini hadis-hadis tentang memakai celak mata, bewangian dan sebagainya, ini tidak warid. Bahkan di dalam musannif kitab I'anatut Talibin menuliskan tentang masalah bagaimana bercelak mata pada hari Asyura. Qala ba'dul Hanafiyah annal iktihala yauma Asyura lamma sara alamatan li ba'di alil baiti wajaba tarkuhu. Ini kata daripada sebahagian orang Hanafi. Mereka mengatakan bahwa sungguh bercelak mata pada hari Asyura, manakala jadi ia bercelak, itu alamat bagi membenci ahli keluarga Nabi. Niscaya wajiblah tinggalnya bercelak. Ini kata sebahagian Hanafiyah. Dan memang tidak pantas bercelak mata pada hari Asyura. Ini juga lebih-lebih mengingat ada suatu kejadian yang menyakiti ahli keluarga Nabi, yaitu ketika terbunuhnya Sayyidina Husain. Ketika terbunuhnya Sayyidina Husain, yaitu cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini li'anna Yazid wa Ibnu Ziyad iktihala
bidamil Husain hadzal yaum. Ketika itu Yazid dan Ibnu Ziyad bercelak mata dengan darah Sayyidina Husain. Jadi memang ini tidak pantas untuk dilakukan bercelak mata pada hari Asyura. Ini menyakiti keluarga Rasulullah. Jadi sebaiknya memang ditinggalkan. Jadi sebatas yang disunatkan di sini tertulis di dalam kitab adalah di dalam kitab Kanatut Talibin, di dalam matannya Fathul Mu'in, bahwa sunat muakkad itu puasa hari Asyura. Sunat muakkad adalah berpuasa hari Asyura, dan juga hari Tasu'a dan hari ke-11. Di mana puasa Asyura ini menjadi penebus setahun yang telah lalu kita, dosa kita yang kecil. Mungkin demikianlah saja untuk video singkat kita kali ini tentang puasa Asyura, tentang fadilahnya juga puasa Tasu'a dan juga puasa ke-11. Demikianlah saja video singkat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga-moga memberi manfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.